Pak Mirah, 82 tahun, ditemukan meninggal dengan luka di leher dan wajah di rumahnya Duku Kalisangku, Desa Gempol Rejo, Kecamatan Tunjungan, Blora. Pak Mirah tinggal di rumah seorang diri. Adapun terduga pelaku merupakan IMH, 19, yang merupakan cucunya sendiri. IMH diketahui baru di rumah 12 hari. Ia pulang ke rumah karena kontrak kerjanya di Kalimantan sudah habis. Kemudian, IMH pulang ke rumah untuk meminta restu kepada sang ibu untuk melanjutkan kuliah. IMH merupakan tulang punggung keluarga. Bapaknya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Namun, saat IMH pulang ke rumah dan meminta izin ibunya untuk kuliah, sang ibu tidak merestui. Sang ibu khawatir tidak bisa membiayai kebutuhan bulanan sang anak selama kuliah. Sejak itulah, IMH mulai depresi. Ia sering melamun, dan tatapannya sering kosong. Ya, sebenarnya pada dasarnya anak ini adalah anak asuh saya, santri saya sejak kelas TK sampai lulus STM. Saya tahu persis orangnya sangat baik, rajin, sopan. Lah, penyebabnya dia mengalami depresi, gangguan jiwa. Dia lulus STM, itu bekerja di Kalimantan, di Kapuas. Dan cita-citanya dia kerja menabung untuk biaya kuliah. Lah, ternyata dia mendaftar di di pelayaran, diterima, tinggal daftar ulang karena biaya nggak cukup, keinginan yang kuat, keadaan yang tidak memenuhi, akhirnya ibunya menyarankan tidak kuliah di pelayaran. Bahkan ibunya mengancam kalau tidak nurut orang tua, ibunya mau pergi. Akhirnya dia berpikir terus paneng, akhirnya mengalami depresi, gangguan jiwa, dan sudah 4 hari ini tiap hari di rumah saya, tidur di rumah saya. Bicaranya sudah nggak normal, bicaranya sudah nggak masuk akal, karena dikira itu hanya kena bangsa gaib. Saya mencoba untuk menyembuhkannya sehari, 2 hari, sampai 3 kali. Ternyata saya lihat tidak ada gangguan yang dari bangsa gaib. Saya yakin ini depresi, gangguan jiwa. Saya menyarankan untuk keluarganya membawa ke rumah sakit jiwa karena saya sudah nggak sanggup. Akhirnya keluarga sepakat dengan perangkat desa, Babinsa, kepala desa, dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun setelah dia berangkat dari jam 8 sampai jam 9 ada berita yang mengejutkan masyarakat. Kok ada mbahnya itu meninggal, itu disangkut pautkan dia itu dikira membunuh mbahnya. Itu tahu kronologinya persis, semuanya nggak ada tahu karena nggak ada saksi, nggak ada bukti. Kalaupun iya, itu dia karena gangguan jiwa, depresi. Karena di dalam rumah sakit jiwa itu sendiri dokternya sudah bilang kalau dia kena gangguan jiwa. Jadi tidak dalam kesadaran, tapi dalam gangguan jiwa. Untuk itu saya mohon untuk teman-teman semuanya, masyarakat semuanya, anak ini sangat baik. Kalau dia tidak kena gangguan jiwa, saya yakin 1000% nggak mungkin melakukan itu. Saya mohon semuanya untuk mengkaji lah. Istilahnya kalau bahasa saya itu setiap akibat itu didahului oleh sebab. Maka saya minta teman-teman semuanya itu berpikir sebabnya. Kalau dia nggak kena gangguan jiwa, itu pasti tidak akan melakukan itu. Terima kasih banyak. Pak, dia itu pulang dari Kalimantan berapa hari yang lalu? Sekitar 12 hari yang lalu. Dia pulang itu namanya untuk sekolah di pelayaran. Daftar, diterima, tinggal daftar ulang, ibunya nggak sepakat, dia akhirnya tertekan hingga mengalami depresi, gangguan jiwa itu. Dan banyak tiap hari tak tanya, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 4 hari tidur rumah saya itu katanya ada bisian-bisian gaib yang dia itu nggak sadar. Akhirnya mungkin melakukan hal yang tidak diinginkan oleh dia sendiri.
Akhirnya di luar kesadarannya itu ada kejadian berita yang seperti kemarin yang kita lihat semua itu. Seperti apa? Membacok sapi itu ya Pak? Iya, seperti dia bacok sapi itu sebenarnya dia cari ibunya. Mencari ibunya sebenarnya sembunyi di situ. Karena ibunya nggak ditemukan, dia pinjam parang, arit sama bendu itu, ya untuk bacok sapi itu. Sebenarnya itu dia sudah kena gangguan jiwa. Karena 4 hari di rumah saya, tidur di rumah saya yang tahu persis sifat-sifatnya dia. Masih terduga pelaku gitu berarti? Iya, masih terduga pelaku. Nah ini sekarang posisinya terduga pelaku gimana? Tadi malam sejak saya pulang dari ngantar dari rumah sakit Bina Wisata Rembang di rumah sakit jiwa, saya ada nyampe rumah itu kira-kira hampir jam 11. Terus saya ditanya sama bapak-bapak aparat, saat saya jawab apa adanya. Terus kira-kira jam 11 bapak aparat itu Resmob Blora langsung menjemput paksa dari rumah sakit jiwa itu. Kurang lebih jam tengah malam itu sudah masuk di Polres Blora, di tahanan Polres Blora sampai sekarang. Itu sudah dikonfirmasi ya Pak bahwa anak tersebut di Polres ya Pak? Iya, sudah dikonfirmasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.